kewalahan karena semuanya itu seimbang. Basic 7. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget di sekolah? Balik lagi di Pauscast School Edition. Bersama saya Freddy. Ini adalah channel di mana kita akan membahas tentang kehidupan sekolah. Dan hari ini saya sangat senang sekali karena kita akan membahas tentang hal yang relate banget nih dengan kehidupan sekolah, yaitu kesehatan mental. Terutama tekanan akademik atau terlalu banyaknya tugas. Dan di sini saya ditemani oleh tamu spesial yang merupakan siswa Gita Bangsa School yang baik hati dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan Kak Feli? Halo semuanya, aku senang banget bisa diajak hari ini untuk ngobrol bareng kalian semua. Nah, karena saking banyaknya komentar dari kalian nih, Bang, kapan bahas tentang kehidupan sekolah lagi, Bang? Bang, kapan School Edition, Bang? Nah, karena kalian gak sabar ya, kita mulai aja langsung ya. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu. Nah, menurut Kak Feli, tekanan akademik itu apa sih? Dan apa yang dirasakan oleh siswa kalau dia ditekan? Kalau misalnya kita ngomong tentang tekanan akademik ya, menurut aku tekanan akademik itu muncul ketika kita tuh merasa bahwa kita harus perfect dalam segala hal apapun di sekolah, baik itu dalam tugas yang selalu sempurna, nilai yang selalu 100, dan kita yang selalu berkeinginan untuk menjadi yang terbaik dalam setiap mata pelajaran. Itu nggak cuma bikin kita menjadi rasa capek, tapi itu juga dapat membuat pikiran kita tuh menjadi kemana-mana nantinya. Tuh, dan tugas itu ada batasnya ya. Kalau tugas melebihi suatu batas tertentu, itu bukan bikin pinter, tapi malah bikin siswanya nanti dia stres gitu ya. Dan menurut Kak Feli sendiri, kalau siswa itu ditekan secara akademik terus-menerus, kira-kira bagaimana ya? Siswa kalau misalnya ditekan terus secara akademik atau dengan tugas, itu dapat membuat mereka tuh merasa cemas, lalu mereka juga bakal susah tidur karena mereka merasa bahwa masih ada tugas yang mengejar mereka. Lalu motivasi mereka untuk belajar malah bakal berkurang karena mereka merasa bahwa tugas itu sekarang menjadi beban bagi mereka. Dan bahkan dengan siswa tuh ditekan terus oleh tugas, itu bisa membuat mereka tuh merasa bahwa diri mereka tuh nggak cukup baik karena ekspektasi kita bakal terus tinggi. Tuh, benar kata Kak Feli. Dan itu sering disebut sebagai academic burnout. Burnout sendiri berarti kalian tahu kewalahan ya. Berarti ya academic burnout itu kewalahan akibat tugas yang terlalu banyak. Dan kalau kalian merasakan hal yang tadi disebut Kak Feli, cemas, ngantuk ya, Betul. terus nggak semangat belajar, nah itu bukanlah hal yang dianggap sepele gitu loh, itu hal serius. Dan kalau kita itu diberi tugas tekanan melulu, dan itu kita harus bersikap sabar ya, sabar, tenangi diri karena kita tidak mengejar kesempurnaan, tetapi diri kalian itu lebih penting gitu loh. Dan menurutku sebagai siswa, kalian tuh jangan takut buat beristirahat karena malah kita tanpa istirahat kesehatan kita tuh dapat menurun, dan dengan kesehatan kita menurun maka aktivitas kita juga bakal terhalang, produktivitas kita juga bakal menurun. Jadi tanpa istirahat bukannya malah menguntungkan kita, malah bakal membuntungkan kita. Tuh guys, kalian harus istirahat, terus kalian harus cerita lah ya kalau kalian merasakan tekanan akademik, karena kalau dipendem sakit
Dan menurut Kak Feli ada tips and trick gak nih supaya kita nggak overwhelmed atau nggak kecapean gitu? Tips and trick ya? Ada deh. Yang pertama, kalian itu harus bisa mengatur waktu kalian. Kapan waktu kalian untuk beraktivitas, kapan waktu kalian tuh untuk beristirahat. Sehingga kalian juga nggak bakal merasa kewalahan karena semuanya ya seimbang. Habis itu yang kedua, kalian itu bisa seperti yang tadi Kak Freddy katakan, kalian tuh bisa bercerita karena biasanya kalau misalnya kita diberi tugas atau tekanan akademik terus-menerus, itu bisa membuat kita merasa kecapean, lalu juga stres. Jadi dengan kita bercerita, kita dapat meluapkan apa isi hati kita, jadi juga nggak bakal menumpuk di diri kita sebagai beban. Betul. Dan dari saya sih jangan lupa untuk bersyukur ya, karena meskipun diberi banyak tugas, kita cukup pahami bahwa masalah itu ada dalam kehidupan dan kalian sabar aja, kita punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Dan sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kalian harus menjaga mental kalian. Sebagai terutama ya generasi muda, kalian harus bisa menjaga mental kalian, latih mental kalian dengan belajar hal baru atau ikut berorganisasi, dan itu membuat mental kalian terlatih dan akhirnya kalian suatu saat nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian ketika mempunyai mental yang kuat, maka kalian tidak mudah untuk jatuh gitu. Terus kalian akan langsung bangkit kalau kalian punya mental yang kuat gitu. Dan kamu itu berharga kok, bukan cuma karena nilai kamu. Oke. Dan karena podcast kita sudah sampai sini saja, sayangnya sudah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Feli yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami bisa teman-teman pahami, kalian lebih paham lagi tentang apa itu kesehatan mental. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye!